Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Mner Sakir Hubulo selaku guru sosiologi kami. Baiklah, saat ini kami dari kelompok B Sosiologi kelas 12 IPS 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Maumbo. Perkenalkan, nama saya Jonathan Kawi. Perkenalkan, nama saya Robi. Nama saya Jovin Nuri Marlisa. Perkenalkan, nama saya Bradley Jeremia Kalalo. Perkenalkan, nama saya Santa Miguel. Perkenalkan, nama saya Rita Minai. Perkenalkan, nama saya Dejilat Devi Suretno. Perkenalkan, nama saya Harfus Damboy. Perkenalkan, nama saya Irma Inian. Perkenalkan, nama saya Sofia Gode. Perkenalkan, nama saya Rizwan. Perkenalkan, nama saya Garuda Firangula. Perkenalkan, nama saya Cecilia Loliwu. Perkenalkan, nama saya Virginia Dati. Perkenalkan, nama saya Tita Teo. Perkenalkan, nama saya Rangga Baru. Kami akan mempresentasikan tentang pengertian dan bentuk ketimpangan sosial yang akan disampaikan oleh pembawa materi kami, yaitu Cecilia Loliwu. Secara umum, ketimpangan sosial adalah kondisi di mana ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang bisa disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Pengertian ketimpangan sosial menurut para ahli. 1. Budi Winarno. Definisi ketimpangan sosial yang pertama disampaikan oleh Budi Winarno. Menurutnya, ketimpangan sosial merupakan kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga. 2. Jonathan Houghton. Pendapat yang kedua disampaikan oleh Jonathan Houghton, dijelaskan bahwa ketimpangan sosial adalah bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. 3. Roy Catul Aswida. Pendapat yang ketiga disampaikan oleh Roy Catul Aswida menjelaskan bahwa ketimpangan sosial adalah dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Residual sendiri adalah adanya selisih yang kemudian memunculkan perbedaan. 4. William Cockburn. Pengertian ketimpangan sosial juga dikemukakan oleh William Cockburn, dijelaskan bahwa ketimpangan sosial adalah perubahan sosial yang melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. 5. Andrinov Achaniago. Pendapat yang terakhir mengenai definisi dari ketimpangan sosial disampaikan oleh Andrinov Achaniago, dijelaskan bahwa ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan yang berfokus pada ekonomi dan melupakan aspek sosial. Bentuk ketimpangan sosial. Ketimpangan pengembangan diri manusia. Bentuk pertama adalah ketimpangan pengembangan diri manusia yang berhubungan dengan rendahnya pendidikan seseorang, sehingga rendah tingkat pendidikannya semakin susah untuk berkembang. Erat sekali dengan sifat malas, pesimis, dan juga mudah menyerah. Jika ada masalah susah untuk mencari dan menemukan solusi terbaik, orang dengan karakter seperti ini akan berkubang dalam ketidakmampuannya sendiri. 2. Ketimpangan antara desa dengan kota. Ketimpangan antara di desa dengan di kota adalah bentuk ketimpangan sosial yang kedua, di mana pembangunan infrastruktur dan perkembangan teknologi di kota lebih masif. Hal ini terjadi karena masyarakat perkotaan sudah berpikir modern dan punya tingkat pendidikan tinggi, sekaligus punya banyak keterampilan sehingga mereka lebih kuat secara ekonomi dan punya kesiapan mental yang mendorong pembangunan wilayah kota. 3. Ketimpangan antara wilayah dan subwilayah. Bentuk ketiga adalah ketimpangan antara wilayah dan subwilayah, misalnya antara ibu kota provinsi dengan kabupaten di sekitarnya. Pembangunan di kota Semarang jauh lebih masif dibandingkan di Kabupaten Unggaran dan sekitarnya. Ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Adanya perbedaan kelas sosial akan menciptakan ketimpangan antar golongan sosial ekonomi.
di mana masyarakat kelas menengah ke atas punya fasilitas untuk mengakses layanan lebih baik. Misalnya mengakses pendidikan di sekolah yang kualitasnya lebih baik meskipun lebih mahal, sehingga punya keterampilan lebih beragam sebagai modal mereka untuk sukses dan terjun di dunia karir. Ketimpangan penyebaran aset. Bentuk kelima dari ketimpangan sosial adalah ketimpangan penyebaran aset, di mana wilayah perkotaan lebih unggul. Contoh adalah pembangunan jalan tol yang lebih sering dilakukan di perkotaan, bukan di pedesaan. Ketimpangan antar sektor ekonomi. Bentuk yang terakhir adalah ketimpangan antar sektor ekonomi. Jadi, misalnya ada dua daerah. Satu daerah masyarakatnya hidup dari sektor industri karena banyak pabrik berdiri, sementara satu daerah lainnya dari sektor pariwisata. Perbedaan sektor perekonomian akan menentukan jenis dan jumlah lapangan pekerjaan, jenis keterampilan yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Jadi, saat berada di daerah lain, maka wajib memiliki keterampilan yang sesuai sektor perekonomian di daerah tersebut agar bisa bertahan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Kiranya presentasi ini boleh menambah wawasan Anda. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.